Ya, saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan untuk mengetahui fungsi dari nervus cranialis 1 sampai dengan 12. Untuk yang pertama yang akan saya periksa adalah nervus pertama, yaitu nervus olfactorius, di mana salah satu fungsi nervus olfactorius itu adalah fungsi penciuman. Cara pengetesan dari nervus olfactorius itu adalah dengan melakukan pengetesan penciuman kepada pasien. Ibu, selamat pagi. Pagi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tika. Ibu Tika, baik. Sekarang saya akan melaksanakan pemeriksaan dari fungsi penciuman Ibu ya Ibu. Mohon maaf Ibu, apakah bisa salah satu hidung Ibu tutup, kemudian Ibu hembuskan nafas Ibu? Baik, saya coba ya. Ya. Ya, diulang Bu, satu lagi. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan fungsi penciuman Ibu. Sebelumnya apakah Ibu flu, batuk, Tidak. seperti itu? Tidak. Ibu bisa menutup mata Bu? Bisa. Ya, tolong tutup mata ya Bu ya. Silahkan ditebak Bu, ini bau apa? Kopi, suster. Ya. Selanjutnya mohon maaf, ini bau apa ya Bu? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih, baik. Selanjutnya saya akan memeriksa dari fungsi nervus kedua, yaitu nervus opticus, di mana pemeriksaan nervus opticus ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah tes ketajaman penglihatan dan yang kedua adalah tes lapang pandang. Ibu, Ya. kita akan melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan Ibu dan nanti untuk lapang pandang Ibu ya Bu. Ya. Maaf sebelumnya, apakah Ibu menggunakan kacamata? Tidak, suster. Ya, baik. Ibu, saya menggunakan alat yang namanya Snellen chart untuk mengetahui bagaimana ketajaman penglihatan Ibu. Siap. Nanti tolong Ibu sebutkan huruf yang saya tunjuk ya Bu ya. Siap. Untuk baris pertama hurufnya apa ya Bu? Huruf E. Baris kedua, N, Z, baris ketiga, Y, L, V. ya. Selanjutnya Bu, U, F, P, P. ya. Apakah jelas Ibu terlihatnya? Jelas, jelas, jelas. Ya. Cuma tadi agak terhalang apa gitu. Oh iya. Ya baik Bu, selanjutnya saya akan mengetes lapang pandang Ibu ya Bu. Mohon maaf Ibu, pandangannya tolong tetap melihat ke pulpen ini. Kemudian saya akan menggerakkan benda termometer ini ke arah samping Ibu. Nah, ketika digerakkan, Ibu tetap fokus ke pulpen ini, lalu nanti saya akan bertanya apakah bayangan yang saya gerakkan itu masih terlihat atau tidak. Ibu bisa memahami perintahnya Bu? Bisa. Ya baik. Tolong dilihat ya Bu ya. Benda ini apakah masih terlihat Bu? Terlihat. Ini terlihat? Terlihat. Tidak. Oke. Sekarang satu lagi ya Bu ya. Ibu fokusnya ke sini. Yang ini terlihat Bu bayangan? Terlihat. Tidak. Oke, baik. Bagus ya Bu ya. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ketiga, keempat, dan keenam, yaitu dengan nama nervusnya adalah oculomotorius, trochlear, dan abdusen. Fungsi dari nervus 3, nervus 4, dan nervus 6 ini adalah untuk pergerakan bola mata. Jadi bagaimana fungsi dari otot-otot mata bisa menggerakkan bola mata ke segala arah, ke 8 arah tatapan mata angin. Baik Ibu, sekarang akan dilakukan pemeriksaan pergerakan mata Ibu ya Bu ya. Caranya adalah saya nanti akan menggerakkan pulpen ini ke berbagai arah. Nanti tolong Ibu ikuti pulpen ini, tapi mengikutinya hanya bergerak saja bola matanya tanpa ada pergerakan dari kepala Ibu. Ya Bu, bisa dipahami? Bisa. Ya, baik.
Maaf, apakah ada keluhan pusing Ibu? Tidak. Tidak ada. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus kelima, yaitu nervus trigeminus. Dalam nervus kelima, nervus trigeminus ini kita akan memeriksa menggunakan dua cara, yaitu untuk memeriksa fungsi sensoris nervus trigeminus dan fungsi motoris dari nervus trigeminus. Untuk fungsi sensoris dari nervus trigeminus adalah kita akan memeriksa bagaimana sensasi di area wajah pasien. Ibu, saya akan melakukan tes rangsang pada seluruh permukaan wajah Ibu. Ya. Bisa dilaksanakan, Bu? Boleh. Iya. Tolong Ibu pejamkan mata dulu. Oke, baik. Ini apakah terasa, Ibu? Terasa. Yang ini terasa. Terasa. Halus atau kasar, Ibu? Halus. Halus. Mohon maaf, Ibu. Ini terasa, Bu? Terasa. Tajam, tumpul? Seperti tumpul gitu. Ini bagaimana terasa, Bu? Terasa. Di bawah juga terasa ya? Terasa. Untuk kanan dan kiri, apakah ada perbedaan rangsangannya? Sepertinya ada berbeda. Berbeda. Ini berbeda atau sama ya, Bu? Maksudnya rasanya atau Iya, gimana? rasa yang dirasakannya. Berbeda. Berbeda. Seperti berbeda alatnya gitu. Iya. Tapi terasa sih. Oke, kalau atas dan bawah berbeda atau sama, Bu? Berbeda. Ya, baik. Selanjutnya adalah memeriksa tes fungsi motorik dari nervus trigeminus dengan cara pasien diminta untuk menggerakkan rahangnya, kemudian melakukan gerakan untuk mengunyah. Ibu, maaf, Ibu, saya akan memegang area otot untuk mengunyah Ibu, lalu Ibu nanti tolong buka mulut rahang Ibu ya, Bu. Maaf, dibuka, Bu, ditutup lagi, dibuka, ditutup, kemudian gerakan untuk mengunyah, Bu. Ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ketujuh, yaitu nervus facialis. Untuk nervus ketujuh ini juga memiliki dua fungsi, di mana fungsinya itu adalah fungsi secara sensoris dan juga fungsi secara motorik. Untuk sensoris adalah kita mengkajinya dengan menggunakan tes pengecapan di bagian 2/3 anterior lidah. Biasanya kita menggunakan pemeriksaan menggunakan tes rasa, asin, dan manis. Ibu, maaf, saya akan melaksanakan pemeriksaan di area lidah Ibu, pengecapan Ibu. Nanti tolong sebutkan rasanya, apa rasa yang dirasa Ibu setelah saya oleskan ya, Bu ya. Ya, baik. Bisa Ibu merem dulu, Bu? Boleh. Dijulurkan lidahnya, Bu. Terasa apa ya, Bu? Asin. Dijulurkan lidahnya. Manis. Manis. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari nervus ke-8, yaitu nervus acousticus atau vestibulocochlearis. Pemeriksaannya melalui dua cara. Yang pertama itu adalah pemeriksaan tes fungsi keseimbangan dan koordinasi, kemudian yang kedua adalah tes fungsi pendengaran. Nah, yang akan saya laksanakan sekarang adalah fokus kepada tes fungsi pendengaran menggunakan Garputala, yaitu tes Rhine, Weber, dan Schwabach. Yang pertama adalah tes Rhine. Ibu, maaf, saya akan melakukan tesan pada pendengaran Ibu. Baik. Ya, Bu. Mohon maaf, Ibu bisa menghadap ke sebelah sini. Ya. Nanti, Bu, ini alatnya namanya Garputala. Ini akan saya getarkan, kemudian ujungnya akan saya letakkan di tulang Ibu, tulang belakang telinga. Kemudian kalau Ibu mendengar getaran, Ibu acungkan tangan. Kemudian kalau Ibu sudah tidak mendengar, maka Ibu turunkan tangannya, lalu Garputala ini akan saya pindahkan ke depan telinga Ibu. Apakah bisa difahami, Bu? Bisa. Ya. Terdengar, Bu? Terdengar. Ya. Kalau sudah tidak terdengar, turunkan. Apakah masih terdengar? Terdengar. Iya.
Pemeriksaan Rine berfungsi untuk membandingkan panjang hantaran antara hantaran tulang mastoid dengan hantaran udara. Normalnya hantaran udara lebih panjang daripada tulang mastoid. Dan pemeriksaan Rine ini dilakukan kepada dua telinga kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Weber, yaitu membandingkan hantaran bunyi yang diletakkan di ubun-ubun pasien ini, membandingkan apakah telinga kanan dan kiri sama merasakan bunyi atau getarannya, atau memang ada lateralisasi bunyi di sebelah telinga kanan ataupun kiri. Ibu, maaf, nanti ini ujung garpu tala ini akan saya letakkan di sini, Bu. Lalu nanti tolong Ibu perhatikan apakah bunyinya itu seimbang antara telinga kanan dan kiri atau lebih condong terdengar di telinga yang mana. Baik. Ibu bisa paham? Ya, paham. Baik. Terdengar, Bu? Terdengar kanan dan kiri juga terdengar sama. Seimbang ya, Bu ya? Seimbang. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan tes swabah. Swabah itu adalah untuk membandingkan hantaran tulang pasien dengan tulang pemeriksa, kemudian hantaran udara pasien dengan hantaran udara pemeriksa. Normalnya panjang hantaran itu sama antara hantaran yang diterima oleh pasien, kemudian yang diterima juga oleh pemeriksa, dalam hal ini perawat. Bu, pemeriksaan yang terakhir yang menggunakan garpu tala ini, saya nanti akan membandingkan bunyi panjangan yang diterima oleh Ibu dengan diterima oleh saya. Yang pertama ini akan saya letakkan di ujung tulang telinga Ibu, di belakang telinga Ibu ya, Bu. Ibu kepalanya bisa menghadap ke sini. Ada, Bu? Ada. Masih ada. Sudah tidak ada. Ya, sama ya, Bu ya. Sekarang hantarannya di hantaran di depan telinga Ibu suaranya. Terdengar, Bu? Terdengar. Masih sedikit, masih ada. Masih ada. Masih. Sudah tidak ada. Iya, baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-9, yaitu glossopharyngeus, di mana fungsi dari nervus ke-9 ini biasanya diperiksa dengan menggunakan dua teknik, yaitu memeriksa fungsi sensoris dan memeriksa fungsi motoriknya. Fungsi sensoris diperiksa dengan menggunakan tes pengecapan di bagian sepertiga posterior lidah. Dan untuk fungsi motoriknya diperiksa dengan cara pasien dianjurkan untuk menelan, kita mengetahui refleks menelan pada pasien. Ibu, maaf, Ya. saya akan melakukan tes pengecapan kembali kepada Ibu. Ibu bisa merem, Bu? Boleh. Bisa dibuka lidahnya? Dibuka ya, Bu ya. Ya, Pahit, Sus. pahit ya, Bu ya. Ibu mau minum dulu? Enggak usah. Oh iya. Takut muntah. Ya, baik. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks menelan Ibu ya, Bu. Mohon maaf. Silahkan menelan, Bu. Ya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-10, yaitu nervus vagus, di mana nervus vagus ini juga memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi secara sensorik dan juga fungsi secara motorik. Fungsi secara sensoris itu biasanya dilakukan dengan memeriksa rangsang dari organ dalam, dan hal ini tidak kami lakukan dari rangsangan dari luar. Kemudian untuk fungsi motorisnya, yaitu dengan cara meminta pasien untuk mengatakan A dengan kita mengobservasi pergerakan dari uvula pasien. Ibu, maaf, Ibu bisa membuka mulutnya. Coba, silahkan ucapkan A, Bu. A. Ya.
Nervus selanjutnya yang akan diperiksa adalah nervus 11, yaitu nervus accessoris atau biasa juga disebut spinal accessoris. Untuk nervus 11 ini kita akan memeriksa dengan cara meminta pasien untuk menggerakkan kepalanya, kemudian juga bahu pasien. Bu, maaf, Ibu bisa menggerakkan kepala, menolehkan kepala ke sebelah kanan Ibu, tolehkan ke sebelah kiri, kemudian ke samping Bu. Ya, samping kiri. Baik. Sekarang mohon maaf, Ibu menolehkan kepala ke samping kiri dan saya akan memberikan tahanan, Bu. Ya. Selanjutnya, Bu. Baik. Sekarang Ibu silahkan gerakkan bahu Ibu ke atas. Ya. Saya akan memberikan tahanan dan Ibu gerakkan ke atas ya, Bu. Baik. Pemeriksaan nervus selanjutnya adalah nervus ke-12, yaitu nervus hipoglossus. Dengan cara kita memeriksa kondisi lidah pasien, kemudian pergerakan lidah, lalu kekuatan otot lidah. Bu, maaf, saya mau memeriksa lidah Ibu. Bisa Ibu membuka mulutnya, keluarkan lidahnya Bu. Baik, bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Ya. Sebentar ya Bu ya, saya mau menggunakan alatnya. Nanti ini namanya tong spatel ya Bu ya. Nanti tong spatel ini saya tahan ke dalam. Ibu silahkan dorong menggunakan lidah ya Bu ya. Dibuka mulutnya Bu. Silahkan didorong Bu. Ya, baik. Baik, itulah tadi pemeriksaan dari nervus cranialis, nervus pertama sampai dengan 12. Terima kasih.